Haleluya, haleluya, shalom jemaat yang diberkati Tuhan. Para suaranya yang lebih keras lagi, shalom. Shalom. Haleluya. Apa kabar semuanya pagi hari ini saudara? Dahsyat luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Saya percaya pagi hari ini kita punya satu kerinduan yang sama, bahwa kita ingin menikmati hadirat Tuhan. Amin. Mari bersama-sama kita mau siapkan hati kita. Seberapa banyak kita mau menikmati hadirat Tuhan, buka setiap hati kita saudara. Berikan persembahan syukur yang terbaik bagi nama Tuhan. Karena kebaikannya, mari bersama-sama kita mau datang kepada Tuhan. Pagi hari ini kami datang dengan bersyukur Tuhan. Karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami membawa segenap ucapan syukur kami. Karena kasih-Mu, karena kebaikan-Mu, karena pernyataan-Mu dan perlindungan-Mu di dalam setiap hidup kami. Dan kami naikkan syukur kami Tuhan, melalui pujian dan penyembahan kami. Mari Roh Kudus jamah setiap hati kami Tuhan. Berikan kami kesungguhan di dalam memuji Engkau. Biar kami rasakan hadirat-Mu ada di tempat ini. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Tuhan yang bertata di atas setiap pujian umat-Mu. Dan kami percaya kuasa-Mu yang akan menjamah setiap kami. Kami percaya hadirat-Mu Tuhan yang akan memberikan kekuatan bagi setiap kami. Dan pengharapan bagi kami Tuhan. Satu hal yang kami percaya bahwa pengharapan di dalam Engkau tidak akan pernah sia-sia. Terima kasih Tuhan. Inilah persembahan syukur kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Engkau baik. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Katakan berkat-Mu Tuhan. Berkat-Mu yang telah ku terima, amin, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Katakan siapakah aku ini? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Mari semua yang mau bersyukur katakan, kita mau bangkit berdiri. Kasih setia-Mu Tuhan, kasih setia-Mu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Amin. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam
dari lautan. Katakan berkat-Mu Tuhan, berkat-Mu yang telah ku terima. Itu yang membuat sempat membuat kami terpesona Tuhan. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Mari bersama katakan, siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku Balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Amin. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Dengan bersyukur katakan, siapakah aku ini Tuhan? Terima kasih Tuhan. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Mari semua yang mau bersyukur kepada Tuhan katakan, kita mau angkat tangan kita, tanda kita mau bersyukur kepada Tuhan. Siapakah aku ini Tuhan? Engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat pagi hari ini Tuhan. Tanda kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Dengan apakah ku Balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Dengan bersyukur sekali lagi katakan, siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Yes Lord, terima kasih Tuhan. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Yes, katakan siapakah? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah kami balas Tuhan segala kebaikan-Mu? Dengan apakah Ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Kau. Inilah setiap kami Tuhan. Kami mau bersyukur karena Kau
anak-anak-Mu Tuhan. Ajar kami untuk selalu bersyukur dan bersyukur. Karena Kau baik, Kau baik, Kau baik Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kuduslah nama-Mu Tuhan. Engkau Allah Maha Besar, Kau yang layak disembah. Haleluya, Sekiara Nayana Yesus, Sekiara Nana Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Jesus, Jesus, Kami bersyukur, kami bersyukur. Ini yana se, ini yana ini yana. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ajar untuk kami selalu bersyukur dan bersyukur Tuhan. Apapun keadaan yang kami hadapi saat ini Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang mengasihi setiap kami. Engkau yang tidak akan pernah meninggalkan kami Tuhan. Ajar setiap kami Tuhan untuk melakukan segala kehendak-Mu. Ajar setiap kami Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu. Kami percaya Tuhan, saat Engkau disukakan dengan segala perbuatan kami Tuhan, berkat-Mu melimpah atas hidup kami Tuhan. Engkau akan bukakan semua pintu-pintu yang tertutup dalam kehidupan kami Tuhan. Satu demi satu persoalan, pintu-pintu persoalan akan terbuka Tuhan. Dan kami boleh menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Pakai hidup kami untuk selalu memuliakan Engkau Tuhan. Biar nama-Mu Tuhan yang diagungkan, biar nama-Mu yang ditinggikan Tuhan, di dalam setiap nafas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua jemaat Tuhan yang siap diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, haleluya. Berikan sorak-sorai yang terdahsyat buat Tuhan kita, haleluya. Semuanya siap bersukacita buat Tuhan kita, amin. Kita percaya bahwa kita adalah umat Tuhan yang diberkati, amin, amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai yang dahsyat buat Tuhan kita, yes. Setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Semuanya aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah
dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yeah, yeah. Semuanya katakan kasih setiamu Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku, nikmat kebajikan tersedia bagiku. Selalu sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Yo semuanya katakan, Aku diberkati, aku dilimpahi karena alasanku untuk menyediakan. diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Semuanya aku diberkati, aku dilimpahi. mari semua berkati kanan kirimu, muka belakang Untuk menyediakan. Amin. Aku diberkati, Halo, terima kasih aku Tuhan. dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan Sekali bagi. lagi dengan dahsyat katakan, Aku diberkati, aku dilimpahi karena alasanku untuk menyediakan. Diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk saudara dan tetap di dalam hadirat Tuhan. Saudara, tidak terasa tahun 2022 akan segera berakhir saudara ya. Dan kita akan segera memasuki tahun yang baru, tahun 2023. Banyak orang mengatakan bahwa tahun 2023 adalah masa-masa yang sulit. Tapi jangan khawatir saudara, karena kita punya Tuhan yang tidak pernah berubah, amin. Dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya kasih-Nya tetap sama. Kita percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan mengasihi setiap orang yang selalu melekat kepadanya dan berharap hanya kepadanya. Mari bersama-sama saudara, melalui pujian ini kita akan tahu bahwa betapa Tuhan mengasihi semua ciptaannya. Haleluya, Yesus. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan
menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Menakan pujian ini dengan iman percayamu, saya undang jemaat untuk bersama-sama ngepagegeri. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara. Yes, amin. Tuhan beri makan. Terima kasih Tuhan. Tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Sekali lagi katakan, saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Mari bersama katakan dengan imanmu. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Sekali lagi dengan iman yang sungguh katakan, saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Saudara percaya bahwa Tuhan mengasihi setiap kita, saudara. Tuhan sudah menganggap kita sebagai biji matanya Tuhan, yang tidak pernah sekalipun Tuhan tinggalkan. Percaya di tahun-tahun yang akan datang, di dalam situasi kondisi apapun, Tuhan tak pernah meninggalkan kita sendiri, saudara. Dia akan selalu menolong menurut kekayaan dan kemuliaannya. Amin. Sebab Tuhan telah berfirman, sampai masa tuamu aku Yesus tetap dia. Dan sampai pada masa putih rambutmu, aku akan tetap menggendongmu. Amin, saudara. Amin. Mari semua yang percaya, mari taruh tangan kita di dada dan kita mau katakan bersama-sama. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku.
Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Mari nyanyikan pujian ini dengan sungguh hati. Aku masih punya Tuhan. Amin. Punya pengharapan. Aku tetap beriman. Tuhanku, Yesus kekuatanku. Yesus kekuatanku. Ya Tuhan, aku masih punya Tuhan. Kali lagi dengan sungguh katakan, aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman. Tuhanku, Yesus kekuatanku. Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Kali lagi dengan iman percayamu katakan, aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku mau tetap beriman Tuhan. Beriman. Yesus kekuatanku. Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Yes, Lord. Aku masih punya Tuhan. Sembah Dia. Haleluya. Kau Tuhan yang besar, Kau Tuhan yang dahsyat. Aku percaya Yesus kekuatanku. Jesus. Yesus, Yes. Kaulah segalanya. Satakaraya Kaulah masih segalanya. Ya Tuhan ya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yes, yes. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan. Jesus Christ is the Lord and honor of our family. Tuhan Yesus, Engkaulah Tuhan yang punya keluarga kami Tuhan. Kau adalah Tuhan, Kau adalah Master yang punya gereja ini. Kau adalah Tuhan, Engkau adalah Master yang punya kehidupan kami Tuhan. Kami ini hanya pelayan Tuhan. Kami ini hanya pelayan. Kalau Engkau yang punya kehidupan kami, maka tidak ada satupun kuasa, tidak ada satupun pribadi yang sanggup menggagalkan rencana-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami hanya pelayan. Kau yang punya gereja ini, Kau yang punya jemaat-Mu, Kau yang punya keluarga kami, Kau yang punya bisnis kami, Kau yang punya pelayanan kami, Kau yang punya seluruh kehidupan kami. Maka selama-lamanya Engkau tetap berkuasa dan tidak ada satupun kekuatan yang sanggup menggagalkan rencana-Mu dalam kehidupan kami. Pagi ini Tuhan kami mintakan roh wahyu, hikmat dan pengertian. Kami tahu rasul boleh banyak, nabi boleh banyak,
tempat ibadah boleh banyak, kitab suci boleh banyak, tapi satu-satunya jalan keselamatan kami hanya Tuhan Yesus Kristus di atas segala-galanya. Pagi ini kami mau belajar jadi pelayan yang sanggup menyenangkan Engkau, yang mau dan sungguh-sungguh merendahkan hati kami Tuhan untuk menyenangkan Engkau saja. Pagi ini ajari Roh Kudus, biarlah kami sanggup menyukakan hati Tuhan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang mau dibentuk Tuhan, kita katakan dengan iman, amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Sebelum duduk katakan kiri kanannya, Tuhan luar biasa, Yesus dahsyat, sekali Yesus tetap Yesus. Katakan yes. Berikan tepuk tangan lagi buat Tuhan kita. Silakan duduk. Saudara, saya ingin melanjutkan sharing kita bahwa seorang pemimpin pelayan, kalau Anda harus paham sebelum Anda dibawa Tuhan menjadi seorang pemimpin gembala, Anda harus tahu benar hatinya Tuhan. Saudara, kalau Anda punya rumah 2 lantai, total kamarnya 10, Reinhard Bonnke pernah ngomong apa? Kalau kamu punya kamar 10, punya rumah 2 lantai, dan kamu yang punya rumah ini, dan Tuhan cuman tamu, Reinhard Bonnke ngomong apa? Maka Tuhan hanya duduk di ruang tamu, dan dia akan sungkan karena yang punya rumah adalah kamu, kata Reinhard Bonnke. Kalau ada masalah, ada banyak sekali serangan kuasa gelap, banyak sekali godaan, karena kamu yang punya rumah, maka Tuhan akan sebagai tamu cuman duduk dan sungkan. Itu orang yang punya. Kok mati? Itu orang yang punya etika sebagai tamu. Dan Tuhan kita, Tuhan yang punya etika. Dia enggak akan sembarangan, dia enggak akan melakukan apapun yang tidak sopan, karena dia Tuhan, saudara. Tapi kalau kau izinkan, Reinhard Bonnke ngomong gini, kalau kau izinkan 10% rumah itu milik Tuhan, karena punya konsep persepuluhan, Tuhan juga enggak bisa apa-apa, karena 90% rumah itu milik kamu. Ya sudah, lantai atas milik Tuhan, dari 10 kamar yang 5 kamar di atas milik Tuhan. Kira-kira 5 lantai di bawah terserang kuasa gelap bisa enggak Bapak Ibu? Bisa. Anda menyerahkan 50% rumah Anda buat Tuhan, yang 50% lagi dimasuki kuasa gelap, bisa. Reinhard Bonnke berkata, kalau 100% milik Tuhan, kita sebagai tamu, kita duduk karena kita ini pelayan. Disuruh berdiri ya berdiri, disuruh melayani ya melayani, suruh diam ya diam. Begitu ada serangan kuasa gelap, serangan kuasa gelap baru ngedok pintu ruang tamu. Yang keluar siapa? Tuhan yang punya rumah. Apa kowe? Langsung lemes iblisnya. Ternyata bukan kita yang punya rumah. Yang punya rumah adalah Tuhan. Do you understand? Itulah kenapa Jesus Christ is the Lord and honor of our family. Jesus Christ is the Lord and honor of our business. Termasuk bisnis kita yang punya Tuhan. Jesus Christ is the Lord and honor of our home. Amin, saudara. Saudara, kalau Anda paham, seorang pemimpin pelayan, dia akan niru tuannya. Dia akan niru Yesusnya. Dia akan membagikan kekuasaannya, menempatkan kebutuhan pekerjanya sebagai yang utama. Yang menolong orang-orang dikembangkan, supaya orang itu punya potensi yang seharusnya dari Tuhan, punya performa tinggi semampu yang dia bisa. Itulah kenapa saya nggak akan ulangi apa motivasi pemimpin rohani sebagai pelayan. Saya hanya mengingatkan, motivasi yang paling menonjol dari kepemimpinan Yesus adalah untuk melayani, bukan dilayani.
Yesus Kristus sebagai pemimpin, sekaligus jadi pelayan, sekaligus jadi hamba bagi orang-orang yang dipimpinnya. Kemarin waktu kombe saya sharing, beda Pak. Asisten rumah tangga lebih dukur, bahasa Surabayanya lebih tinggi posisinya dibanding kita. Asisten rumah tangga itu kalau ngelunjak, dia akan ngomong gini, Nyonya, di sini listriknya 22.000 watt enggak? Syarat saya sebagai asisten rumah tangga harus punya listrik 22.000 watt. Yang kedua Nyonya katanya, sebagai asisten rumah tangga harus punya lemari es minimal 3 pintu. Kalau 4 pintu, haleluya. 5 pintu menarik, sempurna katanya. Ada pembantu rumah tangga kayak gitu? Kalau ada, kita kirim ke ukurannya. Ke ukurannya biar dibom saudara. Rasa no kono gitu kan. Nyonya, enggak punya mesin cuci. Silahkan Nyonya nyuci sendiri, dikucek sendiri, jemur sendiri. Saya tak yang lain-lain saja. Ada asisten rumah tangga kayak gitu? Saudara, asisten rumah tangga masih minta gaji. Pelayan, enggak. Hak hidupku tak kasihkan Tuhan. Silahkan Tuhan. Kita tuh harusnya lebih rendah loh dibanding asisten rumah tangga. Kalau Anda tahu prinsip ini, hidup Anda, perhatikan, hidup Anda enggak pernah susah. Yang paham katakan amin. Saya berdoa, saya minta konfirmasi. Tahun 2023 ini kau berikan kami vision sejak bulan Agustus atau bulan sebelumnya malahan. 2023 itu adalah the year of transformation. Tahun untuk kita menjadi pengubah. Pengubah itu artinya apa yang kita omongkan langsung diubah sesuai omongan Anda. Orang curhat sama Anda kasih solusi, dilakukan, jadi. Bahkan konfirmasi waktu kami berdoa, saya berpuasa, saya tanya, 2023 ini kata-katanya orang-orang pintar ini masuk masa krisis. Roh Kudus ngomong apa? Kamu bilang sama jemaat, justru masuk tahun keemasan yang di tahun yang kedua. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita, saudara. Loh tapi ini nganu loh, ini katanya orang-orang tuh masuk masa krisis. Saya pelajari, Pak, semua tuh bisa kebaca. Jadi orang tuh harus pandai baca situasi. Negara dikatakan krisis, salah satu faktor terpenting adalah bagaimana GDP-nya, gross domestic brutonya negara itu. Gross domestic product dari negara itu. Indonesia GDP-nya tinggi. Saya melihat benar juga ya, orang mungkin krisis masih kuat iki. Itu secara pengetahuan karena itu bidang saya, saudara. Ngomong kiri kanannya, ora usah wedi. Ngono ya repot. Kita tuh punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Coba rambutnya diginikan. Ngono ya. Sikap pemimpin rohani sebagai pelayan. Kita sudah bahas beberapa sikap yang harus dimiliki oleh pemimpin rohani sebagai pelayan. Masih ingat yang pertama apa? Melayani orang yang dipimpinnya. Itulah kenapa saya harus ingatkan Anda, saya nggak ulangi, Anda dengarkan YouTube GBI Lantera yang sebelum-sebelumnya. Esensi penyembahan adalah pengorbanan, saudara. Bukan sound quality. Saya sih senang sekali penyembahan itu yang suaranya itu bisa kayak bioskop. Setuju. Bukan song quality-nya, kualitas pujiannya, setuju. Bahkan tadi Anda lihat, kita diarahkan untuk memuji itu panjang. Enggak apa-apa, ngikuti Tuhan. Esensi atau hakikat atau inti dari hal pokok dari penyembahan, worship is sacrifice, saudara. Yang kedua, masih ingat? Sebagai sikap yang harus dimiliki oleh pemimpin rohani apa, saudara? Mendengarkan orang yang dipimpinnya. Pemimpin yang punya sikap sebagai pelayan bukan hanya ngasih instruksi, tapi orang itu mau mendengarkan. Katakan, saya sebagai pemimpin pelayan mau mendengarkan orang yang saya pimpin.
mau mendengarkan orang yang saya pimpin dengan sungguh-sungguh. Amin. Kalau Anda mau masuk tahun 2023 yang sekarang disiapkan Tuhan untuk Anda jadi pemimpin pelayan, dan semoga kelihatannya ya minggu depan akan clear, sehingga bulan Desember Anda akan diajari bagaimana menjadi pemimpin gembala selama bulan Desember. Maka bulan Januari Anda harus punya dasar yang kuat. Setiap kali Anda mau ngomong negatif, tahan. Lebih baik enggak usah ngomong daripada terjadi, saudara. Berapa banyak saya pengen tahu siapa yang sampai hari ini mengalami masa keemasan selama tahun 2022, angkat tangan. Ada? Oke, alright, terima kasih. Yang belum Pak, terus. Masih punya 1 bulan lebih. Berdoa, saudara. Tuhan ajari aku mendengar seperti Engkau mendengar. Ajari mataku melihat seperti Engkau melihat. Ajari aku berkata-kata seperti hatimu berkata-kata. Belajar mendengar, saudara. Karena Tuhan ngajari kita mendengar orang yang dipimpinnya. Tuhan mendengarkan kita karena Tuhan memimpin kita. Yang paham katakan amin. Yang ketiga apa saudara? Menerima orang yang dipimpinnya. Pemimpin pelayan, servant leader akan berusaha mengenali keistimewaan dan bakat-bakat yang unik dari semua pengikutnya, dari timnya. Yang unik itu apa? Seorang pemimpin pelayan gak mungkin nolak orang. Tapi dia mengarahkan, oh saudara semua itu bisa kebaca. Kemarin kombes saya ngomong hidup itu bisa kebaca. Katakan hidup itu bisa terbaca. Kalau Anda punya anak, angkat tangan yang punya anak. Yang punya anak, angkat tangan. Dari anaknya lahir jadi bayi, dia tumbuh jadi anak-anak, habis anak-anak jadi remaja, dari remaja jadi pemuda-pemudi, terus tumbuh lagi jadi dewasa, terus tua, terus meninggal. Anda bisa baca perkembangan karakternya. Anda bisa baca ketidakmampuan yang dulu apa, sekarang jadi mampu. Anda bisa baca, saudara. Otomatis kalau semua itu terbaca, Anda catat. Oh yang ini kelebihannya ini ya, kelebihannya yang ini. Itulah kenapa 3 anak, cara didiknya berbeda-beda. Gak pernah sama, karena orang tuanya satu. Orang tuanya tahu, kalau ngomong ambil ini gak boleh kasar. Orangnya sensitif ini. Anda tulis, oh kalau sama si A gak bisa kasar. Kalau ngomong pelan malah dilakukan. Nek nadanya jengat malah rak digubris. Anda tuh bisa baca kok. Kalau yang kedua ini, wah wis nek dibengoki ora mlaku kok. Iki nek nganggo dhek nganggo toa mendingan iki. Dibengoki digedor kamare, ya turu meneh kerupan malahan. Seko cilik ya ngono, dwablek memang. Iki kudu tak pisah kamare ambek sing nomor 1 iki. Soale kakak nganggo toa masalahe. Wis nomor 1 tersinggung malahan, malah rak sekolah malahan. Sing nomor 2 dibenggoki ora sekolah dan ora dibenggoki ngono kan. Anda bisa baca, saudara. Itulah kenapa Anda berusaha kenali, tapi buang jangan loh saudara. Jangan pernah dibuang. Itulah kenapa sekuler dengan rohani itu sulit saudara. Sekuler aja sulit apalagi rohani. Semua pemimpin di tempat ini angkat tangan yang pemimpin di kantor, di sekuler angkat tangan. Naikkan orang gampang enggak? Tanya sama istri saya. Naikkan orang gampang enggak? Gampang. Turunkan susah enggak? Susah. Itu di sekuler loh saudara, yang digaji. Nurunkan itu post power syndrome-nya setengah mati. Apalagi di rohani. Itulah kenapa sama Tuhan, ingat baik-baik. Jangan serahkan hidupmu cuma 90%. Biarkan 100%. Anda akan menikmati semua yang Tuhan izinkan dalam hidup Anda dan saya. Yang paham katakan yes. Terbaca, Tuhan baca. Gustav iki baru sih bakal sakmene. Saudara, Anda ini enggak ada bakat, ya. Enggak ada bakat, enggak ada balung kere. Yang setuju katakan yes. Diterima saudara. Anda pun sama, yang kayak gini loh saya terima.
Sampai sekarang lu masih kontek-kontekan. Kalau Anda dititipi anak kayak apapun wakalnya, anak bawa sial. Hati-hati nih ngomong saudara. Ini masih ada waktu loh, 1,5 bulan lebih ya sampai Desember ya. Hati-hati nih ngomong. Ben kali anakmu nakal, anak kok nggak berkat, papa bangga loh sama kamu, nakalmu luar biasa, papa bangga sama kamu. Anak yang ini, begini danu pergi. Terus dirangkul, apa rek solwe nakal meneh to nak? Aku bangga loh sama kue, bapaknya gini. Tenang toh pak, aku nakal pak, wah langsung lugu bareng ini. Aku tau pak, aku ingin rak belajar, lu gue bareng. Lah nopo rak belajar, malah bangga aku kok, nopo rak belajar? Ya soalnya gune ora enak pak, lah nopo gune ora enak? Ya soalnya, ini, yus toh. Apa perlu tak gabake puding apa? Gen gurune sayang mbek kowe. Sama anak tuh jangan ada gap saudara. Orang curhat kok malah mbok seneni. Diterima, jangan dibuang anaknya. Makanya belajar tertawalah saudara. Ngomong gini kanannya, tertawalah. Walau mungkin hari ini kita tertawa, nutupi beban. Anda ini tertawa paling banternya aku jangan didekan loh. Jangan beban Anda tuh banyak kelihatannya. Tapi suatu hari nanti, kita tuh akan tertawa tanpa beban. Yang setuju katakan amin. Amsal 31 ayat 25. Yang keempat, apa saudara? Menyembuhkan orang yang dipimpinnya. Belajar menyembuhkan itu merupakan kekuatan dahsyat. Itulah kenapa kemarin waktu kombes saya ngomong apa? Yang terbaca itu ditulis. Hidup suamiku koyok ngene yo. Hidup istriku koyok ngene. Anakku nomor 1 koyok ngene. Terbaca bertahun-tahun ketemu. Terbaca hidupnya orang terbaca. Ditulis. Setelah ditulis, yang kedua apa? Masih ingat yang kombes kemarin? Dibaca, saudara. Tulisan Anda dibaca, direnungkan, rundingan sama pasangan Anda, sama keluarga Anda. Maaf loh nyo ya, mama baca, papa baca tuh hidupmu kayak gini. Nek bu terus-terus ketonyo kelihatannya tuh berat nyo. Kamu harus berubah nyo. Papa nek kamu model koyok ngene iki ketoke kita rak bakal berhasil. Kowe iki imame lho, Pak. Mama nek kowe koyok ngene cerewete aku rak tahan. Anak-anak rak tahan. Kita tuh harmonis. Tapi karena mama kalau ngomong kayak singa, kita rak tahan. Itu dibaca, direnungkan, dirundingkan. Kalau enggak bisa berubah, enggak usah geger. Cari antisipasinya. Kalau perlu cari orang pihak ketiga, bukan orang ketiga loh ya, orang ketiga lah gue selingkuhan lah. Gorek pihak ketiga untuk menyadarkan gen sadar. Do you understand? Yang kelima, apa saudara? Memberikan pendekatan. Kalau Anda sudah berhasil terbaca tingkah laku tim Anda, anak Anda, keluarga Anda, terbaca, Anda baca, Anda pikirkan caranya. Yang kelima, adakan pendekatan kepada orang yang Anda pimpin. Mari kita buka Yohanes 13 ayat 1 sampai 5. Yohanes 13 ayat 1 sampai 5. Baca yang keras 2 3. Yesus telah tahu. Perhatikan, stop. Yesus telah tahu. Terus untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Stop. Yesus bisa baca enggak? Bisa. Tahu dia. Belajar. Oh, wis wayahe. Wis wayahe. Terus berikutnya, sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya. Demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kesudahannya. Stop. Enggak dibuang, dia baca. Dia tahu sing pengkhianati iki. Kae bakale ketoke sangar kereng. Kae bakale nyangkal aku sebelum ayam berkokok 2 kali. Tahu. Tapi dia punya sikap hati, sampai kapanpun aku mengasihi murid-muridku. Berikutnya,
Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Berikutnya, Yesus tahu Anda dibisiki iblis. Yesus tahu. Terus bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Yang keempat, lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya, terus ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Terus kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Yesus ngerti, tapi Yesus tetap melakukan pendekatan sampai akhir. Minggu lalu di khotbah 2 minggu lalu saya sharing peristiwa setelah Yesus bangkit dari mati. Yesus menampakkan diri ketiga kalinya di hadapan murid-muridnya. Yesus tahu siapa yang mengkhianati, siapa yang menyangkal, yang orang ini kelihatannya loyal, jekadai cuma ngono tok. Saya cerita 2 minggu lalu, beberapa waktu setelah kebangkitan Yesus, murid-murid Yesus berkumpul di pantai Danau Tiberias. Mereka itu adalah Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, dan Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, Yakobus dan Yohanes, dan 2 orang muridnya yang lain. Perhatikan kata Simon Petrus kepada mereka. Simon Petrus yang menyangkal gurunya 3 kali, sebelum ayam berkokok 2 kali, saudara. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, capek gak saudara? Capek. Sampai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahkan itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak. Perhatikan, umurnya ini gak jauh beda dengan Yesus, gak jauh beda. Tapi begitu Yesus tampil, mendekati berikutnya, dia ngomong apa? Hai anak-anak. Edan, umurnya podo mandi undang anak-anak loh. Yesus gak pernah buang orang, malah jedai saudara. Hai anak-anak, adakah kamu punya lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Maka kata Yesus, ini belum tahu kalau itu Yesus. Maka kata Yesus pada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka Yohanes, Anda perhatikan ditulis dalam Injil Yohanes. Yohanes itu ditulis sebagai murid yang dikasih Yesus, berkata apa? Berkata kepada Petrus, terus kata Yohanes, itu Tuhan. 2 minggu lalu saya ngasih contoh ke Anda, taruh mana muka saya? Jarine ora kenal, taruh mana muka saya? Itu Tuhan. Itu kalau wajar, normal, isin aku. Itu Tuhan, terus tambah isin, tambah minder. Yesus mendekati dengan cara luar biasa. Tidak dibuang. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian. Lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta. 200 hasta itu 100 meter saja. Mereka menghela jala yang penuh ikan. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang. Yesus membakar ke api arang. Coba nek Yesus kepahitan sampai Petrus dan yang lain-lain. Bakar dewe, jari rak kenal, wong edian kabeh gitu kan. Aku iki bangkitkan kan ngono biasanya kan. Ya ora, dibakar ke api arang. Mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Yesus berkata kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Pendekatannya tuh kasih, saudara. Dia tahu Simon pasti keder, pasti minder. Lihat Yesus ada pasti minder. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat.
penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, perhatikan, kalau Yesus ngasih berkat, jala itu tidak koyak. Ngomong kiri kanannya, nek Yesus ngasih berkat, aku iki ora bakal koyak. Kuat aku iki. Paham? Kalau Anda golek berkat, apa meneh neng Gunung Kawi? Jala Anda kan koyak, Anda kan jatuh, saudara. Sowek kabeh, dedel-dowel, keluarga murah karu-karuan kabeh. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah, swabar poli Tuhan Yesus. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapa engkau? Tidak ada yang berani, sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti, memberikannya kepada mereka, ayo makan, ayo makan. Yang kelima, sikap seorang pemimpin pelayan, memberikan pendekatannya kepada orang yang dipimpinnya, bukan membuang, saudara. Ayo makan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan berikan kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Nanti di rumah Anda baca, kita buka aja lah Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19. Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19. Baca yang keras, 2, 3. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes. Ingat, Simon artinya apa? Buluh yang gampang patah. Dia panggil nama lamanya, padahal harusnya nama itu sudah diubah menjadi Petrus, batu karang yang teguh. Karena dia menyangkal Yesus 3 kali. Dia panggil dengan nama yang lama waktu masih anak-anak. Imannya bukan fisiknya, fisiknya hampir sama dengan Yesus umurnya. Dia panggil apa? Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, wis diampuni toh berarti toh? Kan sudah tahu kalau disangkal. Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya apa? Bukan ngomong gini loh, lah lopo wingi kowe nyangkal aku, ora. Ora loh. Gembalakan domba-dombaku, tak ubek-ubek kowe wingi nyangkal aku 3 kali. Iku nek saya. Enggak. Gembalakanlah domba-dombaku. Yang ke-16. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, nyangka 3 kali, 2 kali takoki. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Dijawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu apa? Bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya 2 kali lagi, ngomong apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Nah aku, tak ulangi ping 2 Jack, kurang ora kowe. Wingi nyangkal ping 3, tak balne ping 2, krungu ora kowe. 2 kali saudara. Berikutnya. Ketiga kalinya rasakno amsyong saudara. Iku muka taruh mana keder. Aduh Tuhan ki kaya ngerti lho aku nyangkal 3 kali kok ya ngerti lho aku pada tak cedak ngarepane dhek lho. Lu kok aku ditakoki iki maksude piye aku malu to Tuhan. Yesus dekati saudara. Ki mati-mati napa ya? Kata Yesus dan ya apa? Untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Apa? Maka sedih Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Yo pasti sedih toh. Kowe selingkuh ora? Ora. Lah ngaku di fotone. Keloro. Kowe selingkuh ora? Ora. Apa njaluk foto keloro? Kowe selingkuh ora? Ora. Iki lho ono foto ketelu malahan. Ya sedih toh saudara. Apakah engkau mengasihi aku? Dan dia berkata apa? Yang 18.
Tuhan. Apa? Engkau tahu. Katakan Tuhan tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Apa yang dalam hatinya rak podo sampai dilambini. Ingat lo ya. 2023. Hatimu tahu, kamu gak boleh ngomong kayak gitu. Lambini awake dhewe ngomong sembarangan rak dipikir. Kejadian loh saudara. Tak wanti-wanti loh iki. Yang ke-18 tadi apa? 18? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri. Engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tapi jika engkau sudah menjadi tua. Ingat, siklus manusia lahir dari bayi, bayi jadi anak-anak. Yesus baleni, anak-anak sudah sarapan kah? Baleni anak-anak loh sudah. Langsung lompat ke arah tua. Karena memang es tua. Habis tua apa saudara? Meninggal. Ketika engkau sudah menjadi tua apa? Engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Anda punya vision ke depan yang gak sesuai dengan hati nurani Anda dengan Yesus. Ngomong apa? Saya diproses saudara. Tapi saya harus ngomong apa? Aku wis tuwa secara rohani. Silahkan Tuhan, silahkan. 100% bisnis saya, hidup saya, rumah saya, pelayanan. 100% aku cuman pelayan. Yang paham katakan yes. Yang mau jadi pelayan katakan angkat tangan sama-sama. Taruh tangan di dada. Aku mau. Aku mau Tuhan. Terus dikatakan apa? Engkau yang ke-19, dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Masuk surga enggak berarti? Masuk surga enggak? Masuk. Kalau hatimu ke arah duit, Yudas Iskariot hatinya ke arah duit, gantung diri. Anda tahu orang yang bunuh diri masuknya ke neraka. Berapa uang yang didapatkan saat dia menyerahkan Yesus? Kalau dirupiahkan cuma 50.000 gomban, saudara. Yang keenam, yang terakhir. Bagaimana sikap seorang pemimpin pelayan? Baca yang keras. Memberi pertumbuhan kepada orang yang dipimpinnya. Para pemimpin pelayan punya komitmen yang mendalam pada pertumbuhan semua individu yang dipimpinnya. Mengupayakan pertumbuhan pribadi masing-masing orang. Mengajari bagaimana hidup profesional itu kayak apa. Spiritual yang benar itu kayak apa. Dalam praktek terus diajari suruh praktek. Diajari suruh praktek. Itu Anda punya banyak waktu untuk meluangkan waktu untuk mencakup waktu, dana, pengembangan pribadian, cara profesional terus diomongin sampai bosen. Anda terus, lu kok dilakukan meneh? Terus ditegur dengan kasih, negurnya berdua, jangan di depan umum. Terus diadani sampai dia tidak berubah. Terus jangan pernah dibuang. Pak, kalau dia sudah meninggalkan kita, ya sudah. Ya sudah. Yang penting kita nggak pernah buang dia kan. Yesus nggak pernah buang, Yesus yang disangkal. Itulah jadilah baru. Ngomong kiri kanan lah, menjadi baru. Siapa yang di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Katakan sama-sama dengan saya, sudah datang. Saya manusia baru. Yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat 17. Anda baca di rumah. Itulah kenapa perlu memperjuangkan moral dan karakter kehidupan ini, saudara. Jangan ngimpi Anda menciptakan kebahagiaan
Jangan ngimpi Anda menciptakan kebahagiaan kalau enggak mampu memupuk kesabaran. Wong sing bahagia iki sabar. Ngomong kiri kanannya, sing sabar. Nek sedikit-sedikit masuk hati, mbededek, ora bakal Anda bahagia. Sabar. Amin. Jangan mengharapkan kesempurnaan jika Anda enggak bisa memperbaiki diri, saudara. Siapa yang punya sisi me time-nya Anda tahu itu berdosa. Tidak ada saya, tidak ada siapa-siapa. Anda punya me time dewi, melakukan hal-hal yang tidak disuka Roh Kudus. Anda pikir Anda bisa menjadi sempurna kah? Jika Anda nggak bisa memperbaiki diri, mohon maaf saudara, tidak bisa. Anda pengen kenal suara Tuhan, tapi Anda nggak mau jaga kekudusan, tidak bisa. Sabar, Tuhan kok aku koyok jet coaster ya. Kadang dikongkon ngene tak lakokno, sesuk aku dihina orang ditibake meneh. Kok koyok jet coaster ya Tuhan? Sabar. Karena ada prosesnya. Dari bayi jadi anak-anak, dari anak-anak jadi remaja, dari remaja jadi pemuda-pemudi. Terus jadi dewasa, terus tua, terus meninggal. Saya nggak pernah ngimpil, saya melayani Tuhan seumur hidup pasti, tapi saya nggak akan pernah ngimpi jadi gembala sampai umur saya 60, nggak bakal. Nggak bakal. Saya langsung berikan kepada yang lain. Kenapa? Saya paham, semakin tua, orang tuh semakin antik. Semakin tua, semakin post power syndrome, sehingga yang masih muda-muda ini bingung iki njaluk ya apa tau iki. Mubang. Pahami saudara. Anak Anda sanggup memberikan keputusan, Anda sebagai ayahnya yang sudah tua, cukup backup dari belakang. Tinggal dikasih jangan terlalu banyak campur tangan. Jangan mendambakan kelebihan. Aku njaluk lebih Tuhan, lebih lagi. Jangan mendambakan kelebihan jika Anda tidak bisa bersyukur. Paham maksud saya? Wong sing iki ora bisa bersyukur kok njaluk kelebihan. Aku sing kei kowe iki kabeh nak, kabeh iki kowe ora delok, mbok baca wae ora ngerti kok, terbaca saja tidak, mau bersyukur kok tidak, apalagi minta lebih, Saudara. Bersyukur, Saudara. Ingat, kita tidak akan bisa menilai diri kita sendiri. Hanya orang lain yang bisa menilai Anda dan saya. Amin. Selalu introspeksi diri. Tidak menyalahkan siapapun. Saudara, dalam hidup ini, tim pujian maju ke depan. Dalam hidup ini, dapat diambil banyak pengalaman, dapat diambil banyak pelajaran dari setiap pribadi yang menyapa kehidupan kita. Orang-orang yang membawa kita menjadi banyak kesukaan dan banyak tawa. Tapi juga jangan alergi dengan orang-orang yang melihat datang kepada Anda membawa tangisan dan duka. It's no problem. Santai saja bro. Tenang aja. Karena saya belajar, orang yang baik sama kita, dia memberikan kita kebahagiaan. Orang yang buruk sama kita, cukup jadi pengalaman. Jangan kepahitan sama orangnya, jadi pengalaman. Oh nek koyok ngene, tak boco, wong iki ternyata nipu aku sekali ya. Tak boco, tak catat, tak pelajari, tak baca, tak antisipasi. Aku mengasihi dia, tapi aku punya pengalaman bergaul dengan dia. Omongannya kuasar. Aku akan coba rubah dia. Aku punya pengalaman, sehingga dia jangan sampai melukai orang lain. Jangan musuhi dia, jangan musuhi orangnya, saudara. Jangan, karena orangnya ciptaan Tuhan. Yang paham katakan amin. Jangan musuhi orangnya. Yang terburuk Anda ditipu, Anda disakiti, Anda dikhianati, yang terburuk. Perhatikan, jangan benci orangnya. Cukup kasih sebuah pelajaran dalam diri kita. Oh gitu ya. Aku kok sakit ya, disakiti ya Tuhan ya. Ya wis lah. Aku belajar
lain kali aku ndak mau terlalu banyak ngomong sembarangan sama orang. Jangan benci orangnya, jangan. Kalau ketemu, halo gimana kabarnya, shalom, biasa aja. Tapi buat kita belajar. Ndak perlu benci orangnya, nggak perlu. Orang yang memberikan terbaik dalam kehidupan Anda. Sampai Yesus ngomong apa? Sampai mati. Dia mengasihi engkau saudara. Dia mengasihi engkau saudara dan saya. Yang terbaik itu pasti dari Tuhan. Itu jadi kenangan indah buat hidup kita dan Anda dan saya. Amin. Bangkit diri sama-sama. Saya baca sebuah quote yang sangat bagus. Billy Graham ngomong gini. Mohonlah supaya Tuhan menunjukkan rencananya kepada Anda. Bukan memberkati impian Anda. Saya ulangi. Mohonlah supaya Tuhan menunjukkan rencananya kepada Anda. Tuhan tunjukkan. Aku ikut. Apapun yang terjadi, aku ikut. Tunjukkan yang mana? Tunjukkan. Billy Graham ngomong apa? Bukan Tuhan Anda suruh berkati impian saya, berkati kemauan saya, berkati impian saya. Perhatikan. Kalau itu keinginan Anda dan saya, Anda akan berakhir dengan banyak penyesalan dan penderitaan. Yang paham katakan yes. Minta Tuhan menunjukkan rencananya kepada Anda dan saya. Itulah kenapa jangan bawa Tuhan masuk dalam kehidupan keluarga kita, masuk dalam kehidupan bisnis kita, masuk dalam kehidupan pelayanan kita, tapi justru bawa diri kita. Oh, kita pelayan kok. Bawa diri kita masuk dalam apa yang jadi kehendak Tuhan buat rumah kami, buat bisnis kami, buat pelayanan kami. Bawa kita masuk ke tempat Dia yang Dia mau. Bukan seret Tuhan. Yo Tuhan, rumahku ya, sugih lho aku iki. Masuk. Nek wis list datane, ngomong berkati mobilku, Ferrariku, Lamborghiniku, berkati ini, tutup bungkus dengan darah Yesus, pasukan malaikat memberkati anak-anakku. Lah kok Tuhan kok digandeng, dikongkon nglebokke ngene bisnis kita. Kita aja sampai bangkrut loh ya. Ki aku memang memarketingkan, aku harus closing. Aku harus punya omset triliunan. Lah kok Tuhan kok digandeng, dilebokke sesuai keinginan kita. Bukan. Jaga ya anakku, jangan sampai ada sesuatu yang membahayakan. Jangan sampai ada kecelakaan. Digorok Tuhan. Kini Tuhan, jukui. Jangan. Justru kita nih bawa. Tak gandeng yuk. Kita mesbah keluarga. Yuk ketemu Tuhan. Tuhan, ini kami. Ini kami Tuhan. Apapun yang terjadi, ini kami. Olah Tuhan dan Master atas keluarga kami. Tuhan, ini kami. Semua rumah ini milikmu. Aku cuma tamu. Aku cuma pelayan. Tuhan, ini bisnismu Tuhan. Aku sudah gak punya, gak sanggup, sudah capek Tuhan. Semua tak laku no. Tapi ini bisnismu. Aku harus apa? Engkau yang punya. Sikap hati yang benar. Tuhan cari. Saya suruh godok sama Anda, diproses Anda dan saya. Sebelum tutup tahun ini punya sikap hati yang benar. Sambut tahun kemasan di tahun yang kedua, di tahun 2023. Yang setuju katakan amin. Cuman sedikit, maka malaikat ngomong, ora krungu. Yang setuju katakan amin. Amin. Satu pujian. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Yes. Perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak
besar melimpah bagiku. Angkat hatimu, angkat suaramu, katakan dengan iman. Bersamamu Bapa, yes Lord, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, yes, memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Pagi ini kami berdoa Tuhan buat semua jemaat-Mu yang membutuhkan mujizat Tuhan. Kau berikan mujizat pagi ini juga. Buat jemaat-Mu yang sakit, yang lelah jasmaninya, yang lemah, Kau berikan kesembuhan sempurna, Kau kuatkan Bapa. Yang membutuhkan pekerjaan, Kau berikan pekerjaan. Yang butuh omset, Kau berikan omset. Bagi yang susah Kau hiburkan Tuhan. Kami tahu semuanya ini hanya Engkau. Semuanya hanya Engkau. Karena Engkau lah Tuhan dan Master dalam kehidupan kami ya Tuhan. Pagi ini kami tahu kepada siapa kami harus berjalan, kepada siapa kami harus menghadap, pada siapa kami harus berlutut. Dan kami tidak pernah kecewa dan tidak pernah lagi khawatir akan masa depan kami. Karena kami tahu sekarang Engkau sudah merancangkan sesuatu yang luar biasa dalam seluruh kehidupan kami sampai kapanpun. Terima kasih untuk pagi ini. Sore nanti kami akan mengajak orang-orang yang perlu mendengarkan firman ini. Sehingga mereka tahu kehidupannya dirubahkan. Sehingga nanti mereka akan belajar mengalami tahun keemasan yang kedua di tahun 2023. Kasih kami hikmat siapa yang harus kami ajak Tuhan. Kami tidak mau kami hanya pandai sendirian. Kami tidak mau kami hanya mengalami tahun keemasan sendirian. Kami akan ingin ngajak keluarga kami yang belum beruntung, yang membutuhkan Yesus. Mengajak keluarga kami yang butuh Yesus dalam hidupnya. Mengajak keluarga kami yang membutuhkan terobosan yang dari Tuhan. Berikan kami hikmat Tuhan, sore ini kami akan ajak, kalau perlu kami jemput. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang tahu bahwa kita dikasihi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang mau dibentuk Tuhan, mau diberkati Tuhan, kita katakan dengan iman. Amin, amin, amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Silakan Bu. Sickness, even death is stingless. We can't help but win this.
Hey, what's left to feel? You give your power, your perfect love surrounds us. Yeah, you're the one I count on. So I have got nothing to fear now. I know you're here now. I can do all things 'cause you give me strength to say I'm free now. Baik, kami menyambut Bapak Ibu Saudara yang mungkin baru pertama kali datang beribadah di GPI Lentera. Puji Tuhan, semua adalah jemaat yang setia. Mari kita angkat amplop persembahan kita. Anda belajar tanya Tuhan. Ingat, semua adalah milik Tuhan. Anda harus belajar bertanya. Pak, saya masih belum bisa cari uang sendiri, minta sama mama papa. Belajar, saudara. Anak saya belajar. Berulang kali dia dapat angpau, dia dapat apapun dari kita. Dia tanya, Tuhan, pulang dari berapa kali saya ngalami, pulang dari gereja, Papa, kelihatannya aku suruh ngasih GPI Lentera 3,5 juta. Menurut Papa bagaimana? Berulang kali. Ya sudah toh Brand, kamu kan punya ATM, kamu punya tabungan. Ya sudah toh, kamu tinggal diambil tunai atau ditransferkan. Ya Pak. Saudara, saya beritahu, Tuhan punya triliunan cara untuk Dia selalu mengajari Anda. Maukah Anda mendekatkan diri pada Dia, saudara? Dia nggak pernah buang kita. Tanya sama Tuhan. Mari kita angkat amplop persembahan kita. Anda bisa transfer juga, bisa kris. Bapak, Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat. Kau ajari kami seturut dengan kehendak-Mu saja. Tuaian yang punya Engkau, berkat yang punya Engkau, Engkau yang memberi, Engkau yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan mari kita angkat kedua tangan kita akan aminkan doa berkat ini sebelum kita tinggalkan tempat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau damai sejahtera, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Amin. Diberkatilah seluruh isi hidup pernikahanmu. Amin. Diberkatilah orang tua, mertua dan semua keturunanmu. Amin. Diberkatilah masa studimu. Diberkatilah pekerjaan dan pelayananmu, diberkatilah masa pensiunmu, semua dalam kendali dan kuat kuasa Allah. Amin. Kemanapun saudara dan saya pergi dan pulang, keluar dan masuk, mendapatkan perlindungan dari Allah yang Maha Tinggi. Biarlah kebenaran menjadi barisan depan kita, kemuliaan Allah menjadi barisan belakang kita, karena hidup kami ini Tuhan 100% milik-Mu. Bisnis dan pelayanan kami, rumah kami, harta benda kami 100% milik-Mu Tuhan. Biarlah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita semuanya sampai Maranatha. Dan kita semua yang mau menerima berkat Tuhan dibentuk, didewasakan. Kita katakan dengan iman. Amin, 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 amin. Salam sayang saya buat keluarga dari rumah. God bless you all.